Ini tinggal untuk pertanyaan-pertanyaan nanti diinventarisasi. Hari ini tinggal fraksi Golkar karena dua fraksi nggak ada intek, berarti nanti hari Kamis tanggal 14 itu finalisasi jawaban dari jenengan semua, dan hari Jumatnya kita paripurna. Jadi ingatkan saya nanti kalau ada fraksi Gerindra tanggal 14 itu Nasdem itu usul ngomong, biasanya Damroni ngomongnya, ingatkan langsung takatnya soalnya. Ya, nggak usah takut wis, nomor menengah gitu. Karena hari ini nggak masuk kan itu kan. Jadi baik, terima kasih, monggo Mbak Rifa untuk mewakili fraksi Golkar. Kalau kurang nanti bisa ditambah Mas Hobi. Oh enggak, lanjut fraksi ya. Ya Bun. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Mental, yang saya hormati keluarga APD dan seluruh anggota keluarga besar di APD. Terima kasih Pak Sida. Tadi sudah dipaparkan tentang kebijakan umum anggaran tahun 2026 ini. Tema RKPD yang disampaikan itu tadi Kabupaten Banyuwangi tahun 2026 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif untuk menurunkan kemiskinan. Tetapi apa dasarnya penyusunan kebijakan umum anggaran tahun ini? Itu yang pertama. Kemudian dan bagaimana kebijakan umum ini selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Lalu apa saja prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran, karena ini juga nanti harus sesuai dengan PPS-nya. Kemudian di dalam pendapatan, bagaimana proyeksi pendapatan daerah tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat kita sudah tahu sama-sama sudah kita sahkan RPJMD tahun 2025-2030. Kemudian apa strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah? Apakah upaya intensifikasi dan juga ekstensifikasi pajak daerah? Kemudian hasil implementasi perda yang baru disahkan ini pun juga pasti berpengaruh dengan PAD kita untuk tahun 2026. Kemudian di dalam belanja, apa indikator utama yang digunakan untuk menentukan alokasi belanja di dalam kebijakan umum anggaran ini? Bagaimana juga kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, sementara kapasitas fiskal kita turun 1 triliun, hampir 30%. Kemudian di dalam pembiayaan, kita telah melakukan pinjaman daerah 496 miliar. Apakah kita akan mengandalkan silpa untuk pelunasan hutang itu? Kemudian bagaimana skema pembayaran pinjamannya? Apakah tidak memungkinkan kita perlu melepas saham pada PT MCD kita? Apakah sumber pembiayaan tersebut substansiable dan juga tidak membebani anggaran daerah di masa depan kita nanti itu? Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Saya masih ingat janji kalau juga ini janji adalah utang ke fraksi Demokrat. Mohon digarisbawahi ya apa yang disampaikan Bu Ketua Bu Eni tadi mewakili fraksi Demokrat, khususnya pembinaan tentang olahraga yang menyangkut generasi muda kita, karena di dalam jiwa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nek pas arek nom tak sehat, generasi Banyuwangi masih miring-miring kan luput. Ini kan tanggung jawab murid kita bersama. Ya, karena buat agama saya, katakan Nabi saya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Artinya apa? Generasi muda ini memang wajib kita bina. Terus terang aja,
saya ini agak malu ya waktu karena saya di Golkar itu ketua kelasnya ketua-ketua partai se-Jawa Timur. Waktu rapat cerita-cerita kan Musdaqroh itu loh Pak Sekda ya mosok Banyuwangi kalami Probolinggo aku ini malah cukup Probolinggo ya. Aslinya itu setelah saya nilai selain ya mungkin bonus saiki atau pembinaannya bagaimana bentuk perhatian ya, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian ini pengalaman saya jadi DPR 5 kali berturut-turut ya. Alhamdulillah suara terbangnya 2 kali ya karena apa menurut saya boleh dicek nih saya selama jadi DPR nggak pernah bagi amplop itu nggak pernah boleh dicek ya nggak pernah bagi amplop tetapi saya sentuh hatinya contoh saya tahun 2019 menurut saya tapi ada hikmahnya saya sudah frustasi punya DPR 2019 ya frustasi saya karena sudah campur aduk ada yang memanfaatkan keluarga saya juga akur keluarga daripada pecah saya diem gak keluar rumah gak ngetono gue apa mana gambar diem di rumah nah di syukur gak tadi gak apa-apa ya, karena ada konflik yang interest lah di dalam yang menyangkut keluarga. Alhamdulillah sudah sehingga suara hulunya gak betul duit otomatis betul duit malah itu berarti 1.000 juta dan 3 juta langsung kasih kalian tadi aku akhirnya dari situlah punya duit saya ngontrak nih pemerintah ya saya hitung tahun itu juta itu saya doyan hitung tahun nah itu saya diskusi waktu itu setelah selesai Pak Menteri sama Bu Bupati ke rumah. Ya. Jadi yang menang mutlak ini kan track record apa namanya itu? Track record ya nggak bisa dibohong. Kan hampir yang menang mutlak kan untuk ketua-ketua partai kan dapilnya Pak Rudi aja. Betul nggak saya ngomong? Nggak bisa dibohongi. Bukannya ketua partai yang lain tidak kerja keras Pak Menteri Bu Bupati kerja keras. Bukan untuk duit. Banyak yang nggak datang ya karena mungkin ya teman-teman kita sama itu di tempat saya alhamdulillah datang baru nih ketua timnya ibu datang itu karena kesadaran nah itulah yang apa namanya ya pengalaman saya seperti itu nah logis frustasi jadi kan alhamdulillah kan gitu nah terus di Golkar ini Pak saya tak ceritakan dengan di Golkar ini Mbak Emi nggak ada yang 5 tahun itu dari ketua partai ini. Mas Febi setahun setengah sudah. Sing 5 tahun dulu Pak Eko itu. Saya 2 kali gak usah kapannya turun-turunan bisa diangkat lagi kan ya Pak. Apa namanya aklamasi. Nah, itu kan semua Allah. Nah, mau itu 3 kalinya ini. Ya, insya Allah Ibu. Tapi harus ditandatangani oleh Pak Banding. Kok promo-promo Pak Banding mesti goyang. Suratnya guru mudun lu Bapak Ibu sekalian itu salah satu contoh ya, bagaimana generasi muda ini tanggung jawab moral kita itu loh. Non ini kalau secara administrasi saya sering mengingatkan teman-teman DPR itu awakmu ya masih ingat ini ya saya ngomong mungkin ya Mbak Eni semua Mas sama Mas Riki Mas Riko Mas Riki, kalau secara pemerintahan, secara manusia, kita ini bener, ya, bener, secara administrasi bener. Tapi sing kuasa nggak perlu. Saya sering ingatkan itu lah Mas Dewan. Tukang itu sedino, pergol setengah mati, paling gede sampai sekat. Doa wahai dewi, katakanlah cek perjalanan dinas atau akal gitu ya. Ya, serahkan sedino 2 juta, mosok menuai tolak kan gitu kan itu sering saya sampaikan gitu. Jadi bagaimanapun juga ini kan kalau di agama saya ini firman Allah kan gitu bukan firman apa langsung dari Allah barang siapa yang pada mensyukuri nikmat kata Allah maka akan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Semoga kita yang berkumpul di sini termasuk
orang yang pada mensyukuri nikmat. Amin. Sebaliknya kalau tidak pada mensyukuri nikmat, saya kemarin bilang tidak mensyukuri nikmat, buktinya manuk burung mendok mati, hilang. Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu saya ingatkan. Kalau bisa tahun ini dibayarlah yang namanya bonus kan gitu kan. Bagaimana caranya yang terpenting tidak menyalahi aturan. Kedepan-depannya ditingkatkan, tetapi yang terpenting tadi itu disentuh hatinya, insya Allah akan bangga menjadi atlet Banyuwangi. Masih diiming-iming juga tapi bangga, tidak mungkin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian harapan saya, karena kita ini bagian dari pemerintah. Bis Abi tadi Mas Abi siapa? Mas Abi ya? Mas Abi datang ke tempat saya, Mas Eka. Jadi apa ini bagian pemerintah? Iya. Terus ya udah kita kasih masukan yang membangun dan harus saja terus ambil dia karena ada kepentingan. Ya harus tugasnya selamat ya. Semoga keluarganya lebih bahagia, banyak umur, banyak rezeki, sepenting selamat dunia akhirat. Salam sama Pak Dokter. Alhamdulillah mata saya sembuh 90%. Bapak Ibu mungkin itu Mas Eda, yang jelas kita ini bagian dari pemerintahan. Apapun yang kita usulkan seperti kemarin, ya pokir itu memang hak dewan, tetapi harus sesuai dengan mekanisme atau aturan yang ada dan sesuai dengan visi misi bupati, karena pemerintahan itu yang paling bertanggung jawab itu bupati kan gitu kan. Harapan kita kerjasama ini dijalin dengan bagus, Mas Eda, Mas Hayato, Mas Saya, komunikasi sing enak, nek ditelepon untuk angel-angel. Ya, saya paling tidak suka untuk ditelepon angel-angel. Dulu terus terang aja kepala dinas ya, yang sulit ditelepon dihubungi itu namanya kepala dinas pengairan. Ya, kalau nggak perlu paling sulit. Ya, orangnya jangan saya. Paling sulit. Semua Mas Robi ketua komisi apa laporannya ke saya. Ya, paling sulit. Alhamdulillah setelah jadi sekda jadi kalau lebih bermanfaat buat orang lain, sekarang gampang ditelepon tangan coba. Saya kalau ngomong ada padanya. Ini untuk kebaikan kita bersama, kan gitu kan. Katanya Mas Dwi tadi, untuk mana ditelepon di WA kan dibahas kan gitu kan. Nah, sekarang harus dibahas. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mas Eda. Jadi nanti saya pulang hari Kamis dari Jakarta itu setelah dapat undangan KPK, jam 1-nya kita langsung rapat itu ya Mas Sekwan ya. Sama kita duit profesionalnya kasih. Inilah kita. Ini mohon maaf ini biar tahu ini semuanya ini. Saya ini karena pimpinan dewan Bapak Ibu sekalian, Mas Aan, Mas Eda, mumpung ada Mas Eda, Mas saya, Mas Hayanto. Karena jabatannya saya ini termasuk tim terpadu tangan-tangan ini. Tidak rapat, gak tahu. Aku yang anggota itu gak ngerti, ya kan? Dituntut. Nah, dituntut dilaporkan. Bener menang. Tapi bayar dewe 30 juta repot. Lu kan repot nih Pak. Kan ya Mas Eka ya. Jadi saya sendiri ini dibebani 30 juta karena tidak dianggarkan dia. Nah ini kan besok juga dijawab nih. Tidak dianggarkan untuk di bagian hukum ya. Katanya tidak ada anggaran ini. Monggo Mas Eka. Gimana Mas Eka? Mas, ini. Oke, mohon izin pimpinan Pak Sekda dan teman-teman OPD. Berdasarkan Permendagri yang ada memang tidak mungkin untuk dianggarkan Pak Ketua, baik di surat dari DPRD maupun di bagian hukum. Mestinya Pak Anggun yang bisa lebih menjelaskan Pak terkait ini. Di mana masalah?
Wah, dan akan Mas Eka ketika apa hukum oleh ketua. Ya, oke itu dijawabkan aja hari Kamis, ya. Hari Kamis. Gak ngerti, puasa. Waduh, gak ngerti. Ini gak ngerti dia masukin terpadu, ditutup kan gitu. Tahu gitu yang untuk ajak ngomongan kayak gitu 5 juta mau dimana daripada 20 juta ya. Jadi gitu aja kata-katanya nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang jelas, insya Allah apa yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda dan kepala-kepala dinas semoga ini lancar ya, dan bermanfaat, dan yang terpenting bagaimana mengungkit atau stimulus perekonomian di Banyuwangi. Kalau ada contoh yang bagus ya, contoh Orde Baru itu ada yang bagus, ada yang banyak yang jelek. Lu si ojo kabeh dianggap elek kan gitu kan. Sing apik didukung. Salah satu contoh dulu ada model kayak kelompok kafir. Nah itu kemarin masanya dihidupkan itu. Nah dari situ kan akhirnya dari hati ke hati. Terus ada apa itu? Pertemuan apa itu ya, kelompok-kelompok itu supaya ini loh timbul kesadaran, oh aku udah ningkat, mari jadi petani paling enggak jadi bosi petani kan gitu. Nah, sama dengan anak-anak didik kita. Mungkin itu Bapak Sekda, matur nuwun, sekali lagi monggo dinikmati